Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT dugaan suap pengajuan restitusi pajak perkebunan di Kalimantan Selatan dan sejumlah pihak di jajaran Bea Cukai dan pihak swasta terkait dugaan korupsi kegiatan importasi. Dan pemirsa, berikut keterangan juru bicara KPK Budi Prasetyo selengkapnya. Hari ini ada dua peristiwa tertangkap tangan. Yang pertama di wilayah Kalimantan Selatan berkaitan dengan pengajuan restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin, di mana dalam proses restitusi yang diajukan oleh pihak swasta, di mana pihak swasta ini bergerak di bidang perkebunan, kemudian ada dugaan penerimaan sejumlah uang dari para fiskus atau petugas pajak di KPP Madya Banjarmasin pasca dilakukan pencairan dari restitusi yang diajukan. Kemudian dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim mengamankan sejumlah 3 orang, 2 merupakan ASN di KPP Madya Banjarmasin, salah satunya adalah kepala kantor KPP Madya Banjarmasin, dan satu lagi adalah pihak swasta yang mengajukan proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai tersebut. Karena selain pihak-pihak yang diamankan di Kalimantan Selatan berkaitan dengan perkara restitusi pajak ya, kemudian KPK juga hari ini mengamankan sejumlah pihak dari Bea Cukai dan juga pihak swasta dalam dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kegiatan importasi, ya, di mana dalam dua kegiatan itu juga KPK mengamankan sejumlah barang bukti yang kemudian nanti mendukung untuk mengungkap. Kami akan ajak Anda langsung pemirsa untuk mengupdate bagaimana informasi terkini dari gedung KPK. Sudah ada rekan kami Felicia Amelinda yang akan mengabarkan untuk Anda. Felicia, silakan. Ya, Rehana, Jasmine, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melaksanakan operasi tangkap tangan atau OTT yang dilaksanakan di 2 lokasi, yakni di Jakarta, tepatnya di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan juga di Lampung, yang mana dari OTT ini telah diamankan beberapa pihak dan tengah dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih Jakarta sampai hari ini. Dan ini memang selain diamankan beberapa pihak Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti, yang mana ini barang buktinya adalah emas seberat 3 kg, yang mana jika dirupiahkan ini mencapai 8 miliar rupiah lebih. Dan kemudian memang pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah melakukan operasi tangkap tangan selain di Jakarta, di Lampung, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan operasi tangkap tangan di daerah Banjarmasin, yang mana dalam OTT Banjarmasin ini terkait dengan pengurusan pengurangan pajak pertambahan nilai atau PPN di sektor perkebunan. Dan dalam OTT yang dilaksanakan di Banjarmasin tersebut, KPK telah mengamankan sejumlah barang bukti senilai uang tunai senilai 1 miliar rupiah. Dan untuk operasi tangkap tangan yang dilaksanakan oleh KPK di Jakarta ini terkait dengan kegiatan importasi yang dilakukan oleh pihak swasta, yang mana ini disampaikan langsung oleh juru bicara KPK yakni Budi Prasetyo pada saat ditemui oleh awak media. Dan selain dari beberapa pihak yang diamankan oleh KPK, ini adalah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Jenderal Bea Cukai, yakni Rizal Fadilah, yang mana ini ia diamankan keberadaannya saat berada di Lampung, karena memang Rizal Fadilah ini saat ini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Sukaraja, Bumi Waras, Bandar Lampung. Dan pemirsa, memang sampai saat ini KPK masih terus melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan pada proses operasi tangkap tangan di Gedung Merah Putih, dan rencananya ini dijadwalkan nanti sore akan dilaksanakan konferensi pers mengenai hasil dari
operasi tangkap tangan di mana yang dilakukan di daerah Jakarta, Lampung, dan juga Banjarmasin. Dan KPK juga memiliki waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak kemarin pada saat OTT hingga hari ini untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan kasus yang tertangkap tangan ini. Dan memang pemirsa, sampai saat ini kami masih menunggu informasi dan juga masih menunggu konferensi pers yang rencananya akan dilaksanakan pada sore hari ini. Demikian Rehana dan juga Jasmine, saya kembalikan lagi kepada Anda di studio. Ya, Felicia, pada pukul berapa nanti konferensi pers ini akan digelar rencananya untuk mengetahui status dari pihak terperiksa? Ya, Jasmine, menurut informasi yang kami dapatkan ini akan konferensi pers akan dilaksanakan pada sore hari ini sekitar pukul 4 atau 5 sore. Nantinya kami akan terus mengupdate informasi mengenai bagaimana hasil dari pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang tertangkap operasi tangkap tangan. Demikian, Jasmine. Baik, terima kasih Felicia Amelinda atas laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat kembali bertugas.